Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Mala yastajibu lahu ilaihi", nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redha, nggak redha. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redha. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redha. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, gak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi.
sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang. Yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di buku ini, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini, Pustai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana 1000, lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain. Di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja itu 100.000 keutamaannya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Kemudian terkait masalah tabarruk dini, ada sebuah kaidah. Barang siapa yang melakukan tabarruk atas nama agama atau tabarruk dini, sementara tidak didukung dalil, maka dia melakukan perbuatan bid'ah. Kita ulangi. Barang siapa yang melakukan tabarruk dini, tabarruk atas nama agama, namun tidak didukung oleh dalil, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Contohnya Pak, contoh, ada orang yang berdoa di kuburan. Setiap kali dia berdoa, yang dicari kuburan. Kau mau ke kuburan mau ngapain? Saya punya hajat, mau tes CPNS. Saya mau berdoa di kuburan. Betul, dia tidak minta kepada ahli kubur, dia mintanya kepada Allah. Dan yang dipanggil Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, ya Allah, berikanlah aku rizki, berikanlah aku kelancaran dalam berkarir dan seterusnya. Yang dia minta Allah. Tapi dia meyakini kalau doa ini saya baca di kuburan akan lebih cepat mustajabnya. Sehingga dia ngalap berkah agar doanya mustajab di tempat yang diyakini itu sebagai tempat mustajab, padahal tidak ada dalil. Apa hukumnya? Dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Baik, berdoa di kuburan itu ada 4 macamnya. Yang pertama, mendoakan jenazah.
sebagai bentuk amalan yang kita lakukan ketika ziarah kubur. Bagian ini yang disyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ziarah kubur, bacalah assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Maka ini mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur. Yang kedua, datang ke kuburan namun tujuannya untuk kepentingan pribadi, bukan mendoakan penghuni kubur. Sehingga dia datang dengan membawa hajat. Kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, dia nggak datang ke kuburan. Mau tes CPNS, kuburan rame. Lagi musim UN, kuburan rame. Ketika ada orang punya masalah, dia datang ke kuburan, terus berdoa. Yang dia minta Allah, tapi diiringi dengan keyakinan, kalau saya lakukan di sini cepat mustajab. Ini perbuatan bid'ah. Yang ketiga, dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan. Dia berdoa untuk kepentingan pribadi di kuburan yang dipanggil ahli kubur. Namun dia meyakini bahasanya Allah yang mengabulkan doanya, bukan ahli kubur. Sehingga maksud dia dengan berdoa di kuburan adalah ingin agar doanya diantarkan oleh penghuni kubur. Perbuatan seperti ini syirik akbar, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya ada orang mau nikahan, lalu dia ingin agar kegiatan nikahnya lancar, baik akadnya maupun resepsinya. Kemudian dia datang ke kuburan. Simba nyuwun pangapunten niki putune badhe rabi. Nyuwun pangestu. Mintakan kepada Allah agar nanti Allah memberikan keberkahan bagi pernikahan saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton videonya ya. Ada orang yang berkomunikasi dengan bapaknya. Ini gue lagi seret duitnya, ya, mintakan kepada Allah biar lancar rezeki saya. Ini saya juga lagi seret, ini punya masalah ini, mintakan kepada Allah agar ini, agar ini. Dia komunikasi dengan penduduk kubur, dengan ahli kubur, dengan bapaknya yang sudah mati di kuburan, dengan harapan agar ruh ayahnya nanti akan menyampaikan doanya kepada Allah, kemudian dia lebih cepat mendapatkan pengabulan doa. Perbuatan ini syirik akbar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar, ketika orang musyrikin ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah aku menyembah kepada mereka kecuali tujuannya adalah agar mereka semakin mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus Allah juga berfirman, walladzina yad'una min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat, mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Makhluk-makhluk ini nanti akan memberikan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat di mana yang dimaksud? Syafaat dalam bentuk mengantarkan doa, agar doanya lebih cepat mustajab. Ini perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah dan disebut oleh Allah sebagai beribadah kepada selain Allah. Yang keempat, berdoa di kuburan yang dipanggil adalah penduduk kubur dengan keyakinan penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini tidak ada muslim yang melakukannya dan tidak ada orang kafir musyrikin yang melakukannya. Karena ini syirik rububiyah. Selama dia mengakui Allah yang Maha Kuasa, dia tidak akan melakukan praktek seperti ini. Maksud saya adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala ada dan dia Maha Kuasa, dia meyakini yang mengabulkan doa hanya Allah. Sehingga dia tidak akan mungkin meyakini kalau penduduk kubur ini bisa mengabulkan doanya. Penghuni kubur tidak bisa mengabulkan doanya. Wallahu taala. Baik, maka dari penjelasan tadi yang dimaksud dengan bentuk tabaruk di kuburan yang sampai derajat bid'ah, dia mintanya kepada Allah tapi diiringi dengan keyakinan bahwa di tempat ini doa saya akan lebih mustajab, dan ini tidak sampai masuk pada derajat kesyirikan. Wallahu a'lam.